Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina khairal bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pekan ini setelah libur satu pekan, karena pekan lalu qadarullah wa ma syafa'al ana tidak dapat hadir. Kita lanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita memasuki hadis Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya. Beliau adalah termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah meriwayatkan hadis sekitar 2210 hadis. Dan para ulama mengatakan lebih dari itu. Semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisaihi, mencium istrinya. Thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Kemudian beliau pergi untuk melaksanakan salat dan beliau tidak berwudu lagi. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh Imam Bukhari. Imam Ahmad mengatakan hadis ini haditsul munkar. Tirmizi mengatakan hadis ini haditsul dhaif. Akan tetapi Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Baik, ahibbati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Permasalahan ini mendapatkan perbedaan pendapat para ulama. Jadi nanti juga ada hadis tentang memegang wanita. Hadis ini ulama berbeda pendapat. Apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu bagi seorang pria atau sebaliknya? Para ulama dari kalangan mereka berbeda pendapat menjadi 3. Ada yang mengatakan membatalkan wudu secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu secara mutlak kecuali keluar sesuatu. Ada yang mengatakan membatalkan wudu apabila menciumnya dengan syahwat. Wallahu a'lam bissawab. Yang diambil oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah pendapat dari Imam Malik bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu kecuali sampai keluar sesuatu. Ini yang dikuatkan oleh masyayikh, jumhurul masyayikh, mayoritas para ulama. Syafi'iyah mengatakan bahwa memegang wanita batal secara mutlak. Ada para ulama yang menggolongkan menjadi 2. Apabila wanita tersebut muhrim baginya, maka tidak membatalkan wudu. Apabila wanita ajnabi, maka membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling dikuatkan oleh para ulama adalah pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin yang beliau menguatkan pendapat Imam Malik bahwasanya memegang wanita, entah itu ajnabi, wanita asing, atau yang halal baginya, maka tidak membatalkan wudu sampai keluar sesuatu. Taib. Ahibbati fillah, bukan berarti kita boleh memegang wanita ajnabi. Bukan berarti seperti itu. Ambil permisalan, misalnya kita melaksanakan tawaf di Ka'bah. Maka tidak mungkin kita tidak tersentuh oleh wanita. Ada dahulu cerita jamaah Indonesia saat haji, karena beliau mungkin tidak mendapatkan manasik yang benar saat di Indonesia. Jalan sedikit beliau terkena wanita, beliau minggir untuk berwudu. Wallahu alam hingga berapa jam tawafnya baru selesai. Karena haji sangat padat.
karena haji sangat padat. Banyak orang-orang yang memaksakan diri untuk bermadhab, yang mengatakan saya tidak mungkin memakai madhab lain kecuali Syafi'i. Di saat seperti ini, beliau mengatakan selama di Mekah dan di Madinah saya akan merubah madhab saya menjadi Maliki. Ini tidak, bukan seperti ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kita boleh bermadhab, akan tetapi madhab kita juga harus melihat dalil. Tidak boleh secara buta mengatakan ana Syafi'i, saya Syafi'i, kemudian tidak melihat pendapat yang lain. Ulama mengatakan fikih adalah sangat luas, tidak mungkin mengetahui fikih secara keseluruhan kecuali Nabi. Ini yang dikatakan para ulama. Dan Imam Syafi'i sendiri menyebutkan bahwa semua hadis sahih fahuwa madhabi, semua hadis yang sahih adalah madhabku. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ahibati fillah, Urwah radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepada Aisyah, beliau penasaran dengan hadis ini. Ada yang mengatakan seperti itu. Wahai Aisyah, apakah yang dimaksud di hadis ini adalah engkau? Kemudian Aisyah hanya tertawa saja, tertawa malu. Ummul Mukminin tertawa malu ketika ditanyakan oleh Urwah, apakah hadis di sini yang dimaksud adalah engkau? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Aisyah kemudian berangkat ke masjid. Para ulama mengatakan diamnya Aisyah mengatakan bahwa ini benar, ini pernah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Abu Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau termasuk yang terakhir, yang terlambat masuk Islam. Tapi beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau termasuk ashabus suffah yang tinggal di belakang masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Nabawi dahulu ada yang namanya suffah, yaitu di belakang masjid itu ada atap. Jadi Masjid Nabawi zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atapnya hanya dua sisi saja, di bagian belakang dan di bagian depan. Di bagian depan untuk melindungi jamaah yang ingin sholat agar tidak terlalu panas. Di bagian belakang dijadikan tempat istirahat sahabat-sahabat yang tidak memiliki rumah. Maka ada istilah ashabus suffah. Semoga Allah meridhai mereka. Berkata Rasulullah Alaihi Wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'." Apabila seseorang di antara kalian mendapati sesuatu di badannya, fa askala alaih, kemudian membuat ragu, akhraja minhu syai'un am la, apakah keluar sesuatu dariku atau tidak, fala yahrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, maka dia tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau dia mencium bau. Akhrajahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih. Ahibati fillah, hadis ini dijadikan para ulama hadis sebagai salah satu kaidah 5 di fikih. Jadi fikih itu mempunyai 5 kaidah besar. Termasuk ini, yaitu al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat keyakinan tidak dapat dijatuhkan oleh keraguan. Contoh kaidah lain, ada 5 kaidah. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung maksudnya. Misalnya, sekarang antum mengatakan kepada fulan, ana hibahkan air ini untuk antum, tapi antum harus bayar ke ana 1 juta. Al-umuru bimaqasidiha, sesuatu tergantung maksudnya, berarti walaupun orang ini mengatakan ini hibah, akan tetapi maksudnya adalah dia meminta uang, maka hibahnya tidak dianggap hibah, tapi dia dianggap jual beli. Baik. Yang selanjutnya ad-darar yuzal, sesuatu yang memberikan darar, memberikan kerusakan, maka dia dihilangkan. Ini banyak sekali contohnya. Salah satu contohnya adalah saat antum memiliki luka
memiliki luka. Jika antum berwudu dan mengenakan air ke luka tersebut, maka ini akan membuat luka ini akan semakin lama. Maka para ulama mengatakan tidak perlu membasuh luka tersebut, hanya mengusapnya saja. Baik. Kemudian yang lain, kaidah yang lain adalah al-'adah al-muhakkamah. Urf, kebiasaan itu dapat menjadi hukum apabila tidak ada dalil sebelumnya. Contohnya sekarang, kita tidak tahu batasan mana bergerak dalam sholat yang membatalkan sholat. Para ulama mengambil urf, kebiasaan orang. Jika kebiasaan orang di sini, di Indonesia misalnya, antum bergerak 5 kali, atau antum dilihat sama orang, oh ini sepertinya tidak sholat, maka ini membatalkan sholat. Ini dimasukkan ke urf, pendapat masyarakat, kebiasaan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang susah harus digantikan dengan taisir, kemudahan. Contohnya adalah di saat kita safar, maka kita dimudahkan untuk melaksanakan jama' atau qasar. Kemudian yang di sini, yang di hadis ini adalah al-yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu keyakinan tidak dapat diruntuhkan dengan keraguan-raguan. Walaupun antum sudah ghalibudz dzan. Jadi misalnya sudah 80%. Ini anak kentut ini. Anak yakin 80% saja, tapi para ulama mengatakan tidak batal wudunya. Kecuali al-yakin yaglibu bil yakin. Yakin itu bisa dikalahkan dengan keyakinan juga. Taib. Hadis ini adalah tentang hadis bahwa seseorang tidak boleh meninggalkan sholatnya apabila dia mungkin mendengar sesuatu dari perutnya, atau dia merasakan ada air yang keluar dari kemaluannya, maka dia tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan sholatnya sampai dia benar-benar yakin. Dan para ulama mengatakan hadis ini tidak hanya berlaku di sholat, akan tetapi berlaku di seluruhnya. Misal Abu Musa al-Asy'ari, di saat beliau sholat di Masjid Nabawi, kemudian beliau tidur. Setelah beliau bangun, dia mengatakan kepada sahabatnya, ya ashabur Rasul, wahai sahabat-sahabat Rasul, atasma'u sautan, apakah engkau mendengar suara di saat saya tidur tadi? Maksudnya suara buang angin. La. Apakah engkau menyium bau-bau? Maksudnya bau buang angin itu. Tidak. Lalu beliau berdiri dan beliau melaksanakan sholat. Hadis ini tidak hanya dilaksanakan di dalam sholat, akan tetapi dilaksanakan di seluruh kehidupan. Al-yakin la yuzalu bisyak. Misalnya masalah talak. Antum bingung apakah anak sudah mentalak istri anak atau belum? Hukum asalnya tidak jatuh talaknya jika antum masih ragu-ragu, kecuali antum sudah sangat yakin masalah talak tersebut. Baik. Ahibati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Para ulama menjelaskan hadis ini adalah termasuk hadis yang paling berpengaruh untuk mereka yang sering melaksanakan untuk mereka yang sering merasakan ragu atau syak. Karena para ulama menjelaskan bahwa syak seluruhnya dari syaitan. Bahwa keraguan-raguan seluruhnya dari syaitan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan di saat ada seseorang datang kemudian bertanya kepada beliau, ya Syekh, saya ini orang yang memiliki salasilul baul, memiliki susah untuk menahan air kencing. Apa yang saya buat? Kemudian Ibnu Taimiyah menjawab, anggap saja seakan-akan yang keluar dari kemaluanmu hanya air biasa. Lanjutkan sholatmu. Ini para ulama sangat jauh dari kata-kata was-was. Makanya Syekh Sa'di membahas kitab khusus Al-Wasail Al-Mufidah fi Hayati Sa'idah tentang, dan beliau banyak membahas masalah syak, masalah keraguan-raguan. Dan ini yang memudahkan manusia. Hadis ini memudahkan untuk mereka yang memiliki ragu-ragu. Anda memiliki beberapa saudara, beberapa teman saat masih berkuliah. Kasihan kita melihat mereka yang memiliki syak yang tinggi, memiliki ragu-ragu yang tinggi. Sholat 1 rakaat keluar, kemudian merasa wudunya batal.
Dan ini banyak yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka para ulama menjelaskan bahwa syak seluruhnya datang dari syaitan. Dan Islam berpegang teguh kepada keyakinan. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang selanjutnya, ahibati fillah, kita langsung membacakan dua hadis karena ini hadis yang bertolak belakang. Hadis yang pertama dari Talq bin Ali radhiyallahu an berkata, qala rajul, berkata seseorang, masastu zakari, saya memegang kemaluanku, laki-laki ya, saya memegang kemaluanku. Kemudian dia berkata, ar-rajulu yamassu zakaruhu fi shalah, seorang laki-laki memegang kemaluannya saat salat. A'alaihi wudu, apakah untuknya wudu wahai Rasul? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak, innama huwa bat'atun mink, sesungguhnya dia bagian darimu. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya dia bagian darimu. Jadi mengibaratkan seperti tangan, kaki dan anggota tubuh yang lain. Akhrajahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan dari 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan qala Ibnul Madini, hadis ini huwa ahsanu min hadisil Busrah. Hadis ini lebih baik sanadnya dari hadis Busrah. Kita baca hadis Busrah. Hadis yang kedua dari Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Falyatawadda di sini fi'lul amr, kata perintah, dan dalam ilmu ushul fiqh al-amru yufidul wujub, sesuatu perintah itu diartikan sebagai kewajiban. Wa sahahahu Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan huwa asahhu syai' fi hadzal bab. Hadis ini hadis yang paling benar di bab masalah memegang kemaluan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Baik. Sekarang kita membahas bagaimana jika ada dua hadis yang bertentangan. Ulama berbeda pendapat menjadi dua, Hanafiyah dan Jumhur. Jumhur di saat mereka mendapatkan dua hadis, mayoritas para ulama di saat mereka mendapatkan dua hadis yang bertentangan, mereka akan menggabungkan hadis tersebut. Ini perkataannya mayoritas para ulama. Hanafiyah, mereka mengatakan di saat ada dua hadis yang berseberangan, yang bertolak belakang, berarti salah satunya harus dinasakh, harus dihapuskan. Berarti hadis yang satunya datang untuk menghapuskan hadis yang sebelumnya. Ini Hanafiyah. Makanya kalau Hanafiyah kita lihat pendapatnya Imam Abu Hanifah, mereka tidak ada yang mengatakan oh ini kemungkinan seperti ini. Mereka akan menguatkan satu hadis daripada hadis yang lain. Mereka tidak menggabungkan dua hadis. Baik. Cara kedua, apabila tidak bisa digabungkan, mayoritas para ulama biasanya mentarjih, mengatakan hadis ini lebih benar, tapi tanpa mendhaifkan hadis yang lain. Baru urutan ketiga, baru jumhur, mayoritas para ulama baru menasakh. Berbeda seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah di saat ada dua hadis yang bertentangan, beliau langsung menasakh, langsung menghapuskan hadis salah satu dari kedua hadis tersebut. Baik. Makanya Abu Hanifah di sini mereka mengatakan bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Baik, sekarang kita bahas menjadi perbedaan pendapat ulama, bagaimana pendapat mereka tentang memegang kemaluan. Para ulama di permasalahan ini memiliki perbedaan pendapat yang sangat panjang, sangat besar. Bahkan memiliki cabang lagi. Apakah di sini termasuk memegang kemaluan orang lain? Misalnya seorang ayah yang membersihkan kemaluan anaknya. Apakah ini termasuk membatalkan? Banyak sekali urutan permasalahan ini. Kita bahas satu persatu. Taib. Abu Hanifah mengatakan memegang kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Abu Hanifah. Hanabilah dan Imam Syafi'i mengatakan memegang kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Mereka berdasarkan dari
hadis yang tadi mengatakan Rasulullah SAW, falyatawaddo. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Dan mereka memiliki dalil yang lain. Dalilnya Mus'ab ibn Abi Waqqas. Mus'ab ibn Abi Waqqas di saat beliau tasmi' kepada ayahnya Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, anak ini sedang tasmi' dan memegang Al-Quran. Ini contoh bahwa dulu sahabat mereka mentasmi'nya ke ayahnya, bukan ke gurunya. Taib. Mereka anak ini memegang Al-Quran. Di saat memegang Al-Quran, anak ini memasukkan tangannya ke celananya dan menggaruk. Kemudian ayahnya, abinya mengatakan, la'allaka tamsik zakaraka. Sepertinya engkau memegang kemaluanmu, kata ayahnya. Terus anaknya menjawab, na'am, iya. Idhab tawadda. Pergilah engkau lalu berwudu. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i mengatakan dari asar itu menunjukkan bahwa memegang kemaluan secara mutlak membatalkan wudu. Baik. Sudah 3 imam yang kita sebutkan, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Ada perkataan dari Imam Malik, dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, dan ini detailnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan perkataannya Rasulullah SAW, innaha bad'atun mink, sesungguhnya dia bagian darimu. Baik. Imam Malik mengatakan tidak membatalkan wudu memegang kemaluan kecuali dengan syahwat, karena kita tidak mungkin memegang tangan kita dengan syahwat, kita tidak mungkin memegang kaki kita dengan syahwat, kita hanya memegang dengan syahwat kepada kemaluan kita. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak membatalkan wudu kecuali memegang kemaluan dengan syahwat. Dan Imam Malik juga mengatakan tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Busrah radhiyallahu anha bahwa perintah Nabi SAW di situ adalah istihbab. Lebih baik engkau berwudu, hukumnya sunnah. Dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, karena beliau Imam Malik rahimahullah menggabungkan antara 2 hadis. Wallahu a'lam bissawab. Dari hadis ini ahibati fillah ada beberapa faidah. Dan ulama juga berbeda pendapat permasalahan hadis yang seseorang menggaruk kemaluannya di saat sholat. Para ulama mengatakan berarti orang tersebut Rasulullah SAW, dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mungkin orang dalam sholat beliau memasukkan tangannya dalam celana. Pasti beliau di luar celana sehingga ada batasan. Makanya di situ Rasulullah SAW tidak membatalkan wudunya. Akan tetapi ini dibantah lagi oleh Imam Malik. Ahibati fillah, salah satu faedah dari hadis ini adalah bolehnya bergerak di saat sholat. Di saat Nabi SAW diceritakan, tentang hadis ini, beliau tidak melarang atau tidak menegur orang tersebut yang menggaruk kemaluannya di saat sholat. Jadi hadis ini para ulama mengatakan boleh hukumnya bergerak di saat sholat. Dan gerakan di dalam sholat itu terbagi menjadi 5. Ada yang wajib. Wajib ini apabila gerakan tersebut ditinggalkan maka batal sholatnya. Contohnya apa? Contohnya hadis Nabi SAW di Masjid Qiblatain, di saat beliau melepaskan sandalnya ketika Jibril memberitahu bahwa di sandalnya ada kotoran, ada najis. Jika Nabi SAW tidak melepas sandalnya, maka hukum sholatnya batal. Jibril telah memberitahukan kepada Nabi SAW, kemudian beliau melepas sandalnya, lalu sahabat seluruhnya melepas sandalnya juga. Setelah sholat, sahabat Nabi SAW bertanya kepada sahabat, ma balukum man tahlauni alakum, kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Kemudian sahabat mengatakan, ro'ainak, kami melihat engkau wahai Rasul SAW, engkau melepas sandalmu, maka kami melepas sandal kami.
Ini dalil bahwa sholat menggunakan sandal adalah sunnah di dalam Islam. Sholat menggunakan sandal adalah sunnah dari dalam Islam. Bukan berarti besok antum masuk masjid semuanya dengan sandal, tidak. Taib. Ini yang wajib. Yang sunnah, gerakan sunnah di dalam sholat, apabila misalnya di depan antum ada tempat kosong sehingga antum maju untuk mengisi tempat tersebut, maka ini termasuk gerakan sunnah. Ada juga gerakan muharramah. Gerakan muharramah adalah gerakan yang diharamkan, yaitu misalnya antum banyak bergerak di satu waktu. Jadi misalnya saat imam membaca dari Al-Fatihah sampai surat setelah Al-Fatihah, antum bergerak terus, entah apa aja gerakannya, tanpa ada darurah, tanpa ada keperluan, antum bergerak terus. Maka ini yang diharamkan. Bahkan para ulama mengatakan jika orang menilai bahwa orang itu tidak sholat, maka hukum sholatnya tidak sah. Gerakan yang selanjutnya adalah gerakan mubah, gerakan yang dimubahkan, yaitu seperti hadis ini, menggaruk. Ini para ulama menggolongkan ini ke mubah. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah gerak makruh. Ya, antum menggaruk sebenarnya tidak gatal, cuma antum kepingin aja garuk. Ini sebagian para ulama dan ulama mengatakan dan hukum bergerak dalam sholat aslinya adalah makruh. Misalnya orang memiliki rambut panjang, setiap gerak dikit dirapikan dulu rambutnya. Ini hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Lalu para ulama mengatakan apakah hadis ini sama seperti di saat kita memegang kemaluan orang lain. Misalnya seorang dokter yang harus memegang kemaluan orang lain, apakah membatalkan wudu atau tidak? Para ulama mengatakan hadis ini ya umulil jami. Hadis ini menjadi umum untuk semua. Entah dia memegang kemaluan dia atau dia memegang kemaluan orang lain. Atau dia memegang kemaluan orang lain. Seorang dokter yang memegang kemaluan pasiennya, atau seorang ayah yang membersihkan bekas pipis anaknya, maka para ulama menjelaskan hukumnya sama. Hukumnya sama. Wallahu a'lam bishawab. Para ulama yang lain juga ada yang mengatakan bahwa cara memegangnya berbeda, akan tetapi dibantah oleh beberapa masyayikh dan mengatakan tidak ada dalil di situ dan itu hanya ijtihad para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asabahu qai", barang siapa yang terkena atau mendapatkan dirinya sedang muntah. Qai itu muntah. Muntah, qai dalam bahasa Arab adalah di saat perut kita menolak makanan atau mengeluarkan makanan yang setelah kita masukkan, maka ini namanya qai. Ru'af ini mimisan. Ru'af mimisan. Qalas dalam bahasa Arab itu adalah muntah yang tidak banyak. Yang tidak banyak. Para ulama mengatakan ukurannya seperti mulut kita. Jadi misalnya biasanya kita ingin sedikit muntah lalu menelan kembali, ini termasuk dari qalas. Au madhyun atau madhi. Madhi adalah air sebelum mani atau yang keluar karena syahwat tanpa kekuatan. Falyansarif falyatawaddo, hendaklah dia berwudu, hendaklah dia pergi dan dia berwudu. Tsumma liyabni ala salatihi, kemudian setelah berwudu dia bisa melanjutkan salatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan dia saat berwudu itu tidak berbicara. Maksudnya misalnya antum salat salat zuhur 4 rakaat, lalu ada muntah yang keluar, untuk keluar wudu, lalu balik lagi, kemudian melengkapi sholatnya. Rakaat ketiga dan rakaat keempat. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuh. Hadis ini hadis yang sangat dhaif. Hadis ini hadis yang sangat lemah. Karena ini adalah ini tidak berdasarkan dan melanggar hadis-hadis yang lain. Hukumnya di saat orang meninggalkan sholat maka batal sholatnya, tidak dapat dilanjutkan kembali. Taib.
Akan tapi kita bahas hukum-hukumnya. Apakah muntah membatalkan wudu? Para ulama menyebutkan bahwa muntah tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa muntah membatalkan wudu. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa muntah membatalkan wudu. Kathiruhu au qaliluhu, banyak ataupun sedikit, muntah tidak membatalkan wudu. Ru'af, mimisan, juga tidak membatalkan wudu. Walaupun ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa seseorang kemudian dia mimisan lalu dia keluar membatalkan sholatnya. Tapi hadis tersebut karena mimisan mengganggu sholatnya, bukan karena membatalkan wudunya. Karena tidak mungkin, menurut para ulama, tidak mungkin seorang mimisan tidak membatalkan sholatnya, karena airnya, darahnya akan terus keluar. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa mimisan boleh membatalkan sholatnya, karena dia mengganggu kekhusyuan sholat dan tumakninah di dalam sholat. Khalas, muntah yang sedikit itu lebih utama lagi, lebih tidak membatalkan wudu lagi, lebih tidak membatalkan wudu. Adapun madhi, seperti yang telah kita bahas 2 pekan yang lalu, bahwa hukumnya madhi membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hadis tentang qai', tentang muntah, bahwa Thauban di hadis yang lain, Thauban pernah mengatakan, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqi thumma yatawadda wa ana usibbu lahul ma. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah, lalu beliau berwudu, saya yang menuangkannya. Para ulama menyebutkan muntah hukumnya membatalkan wudu dari hadis Thauban. Akan tetapi para ulama menyebutkan wudunya Nabi di situ adalah istihbaban, karena Nabi SAW tidak mengatakan apa-apa. Beliau muntah lalu beliau berwudu, tidak mengatakan muntah ini karena membatalkan wudu, tidak. Lalu apakah darah membatalkan wudu? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan darah yang banyak membatalkan wudu, dan Ibnu Rushd mengatakan itu tidak, itu salah. Karena Nabi SAW pernah melihat sahabat berhijamah, berbekam, kemudian Nabi tidak memerintahkan sahabat itu berwudu. Bahkan di hadis yang di atsar yang lain disebutkan bahwa seorang sahabat melihat Nabi SAW berhijamah, berbekam, lalu setelah itu Nabi melaksanakan sholat. Makanya para sahabat mengatakan bahwa darah tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya, ahibati fillah, adalah hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atawadda min luhumil ghanam?" Ya Rasulullah, saya habis makan kambing, apakah saya harus berwudu? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta." Kalau kamu mau silahkan berwudu. Qala atawadda min luhumil ibil? Apakah saya berwudu setelah saya makan daging unta? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am." Iya. Ada satu kaidah, ahibati fillah, bahwa segala sesuatu yang diberikan pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in hayyar Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala jawaz. Segala sesuatu yang diperintah atau yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada sahabatnya, maka perbuatan tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam. Di sini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya habis makan kambing, apakah saya harus berwudu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In syi'ta." Terserah, kamu berwudu tidak masalah, tidak berwudu tidak masalah. Makanya kaidah dari hadis ini bahwa segala sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan dari pengerjaan amal tersebut, maka hukumnya boleh dilaksanakan. Yaitu boleh kedua-duanya. Qala atawadda min luhumul ibil? Apakah saya berwudu dari daging unta? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Taib. Ulama berbeda pendapat tentang masalah susunya.
Apakah susu unta membatalkan wudu? Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan susu tidak termasuk dari luhum, tidak termasuk dari daging. Makanya mereka mengatakan bahwa susu tidak membatalkan wudu. Susu unta tidak membatalkan wudu. Taib. Dan di asar yang lain bahwa Nabi SAW datang ke salah satu daerah di kota Madinah dan beliau mengatakan kepada orang tersebut, kepada masyarakat daerah tersebut, bahwa susu onta dan kencing onta adalah baik bagi kalian. Dan Nabi SAW di saat mereka bertemu dengan masyarakat tersebut, Nabi tidak mengatakan bahwa harus berwudu setelah meminum susu onta. Makanya dari situ para ulama dan mayoritas para ulama mengatakan meminum susu unta tidak membatalkan wudu. Jadi misalnya antum yang umroh, kemudian di Mekah biasanya ada jamaah umroh, di saat di Mekah beliau ke Hudaybiyah, mereka ke Hudaybiyah untuk ke peternakan unta. Di saat antum meminum susu unta maka tidak membatalkan wudu menurut pendapat mayoritas para ulama. Lalu apabila hati unta, apakah membatalkan wudu? Para ulama juga berbeda pendapat masalah ini dan mayoritas para ulama mengatakan hati unta dan kaldu unta tidak membatalkan wudu, dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Hati unta dan kaldu unta tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala maitan falyaktasil." Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Maksudnya mandi janabah di sini, mandi besar. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang mengangkatnya ke pemakaman, maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hasanah. Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Imam Ahmad mengatakan la yasihu fi hadza bab syai'. Tidak benar hadis ini di bab ini. Dan para ulama mengatakan hadis ini tidak diambil hukumnya. Dan ulama semuanya bersepakat tidak mengamalkan hadis ini. Adapun bagi mereka yang mewudukan mayit, maka yustahabbu al-wudu. Mereka yang memandikan mayit, maka mereka disunnahkan berwudu. Athar dari Abu Bakar di saat di saat sahabat bertanya kepada istri Abu Bakar, Abu Bakar mewasiatkan agar beliau dimakamkan, agar beliau dimandikan oleh istrinya. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, istrinya memandikan. Saat itu cuaca dingin di kota Madinah. Istrinya bertanya kepada sahabat, "A'tasil? Apakah saya mandi? Saya telah memandikan suami saya, Abu Bakar As-Siddiq." Kemudian para sahabat mengatakan, "La, tidak perlu mandi." Dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwa tidak ada mandi bagi mereka yang memandikan mayit. Lalu siapa yang disunnahkan berwudu? Apakah seluruh yang berada di ruang pemandian atau sebagiannya saja? Para ulama menjelaskan bahwa yang disunnahkan berwudu hanya alladzi yubashirul mayyit, hanya yang memegang mayit, hanya yang menyentuh mayit secara keseluruhan. Karena kalau di Indonesia yang mandikan mayit itu sampai 5 orang sampai 6 orang. Kalau mereka di Timur Tengah yang mandikan mayit itu kadang 1 orang 1 mayit, paling banyak 2, karena satunya ngebantu bolak-balikan, yang satunya yang menyentuh mayit. Para ulama menjelaskan yang berwudu hanya yang memandikan mayit. Adapun yang membantu membolak-balikan atau yang membantu menyiapkan air, la yusannu fihi wudu, tidak disunnahkan bagi mereka berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Abi Bakar
Jadi ahibati fillah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Taib. Dari Abdullah bin Abu Bakar, anna fi kitabil ladzi katabahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kitab, beliau memiliki lembaran. Lembaran itu berisi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li Amr bin Hazm. Amr bin Hazm ini adalah kakeknya bapaknya. Jadi namanya dia adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Kakeknya dia namanya adalah Muhammad. Ana minta waktu 2 menit sebentar. Kakeknya dia namanya Muhammad, memiliki kakek lagi namanya Amr bin Hazm. Amr bin Hazm ini memiliki kertas sahifah, kertas yang berisikan hukum-hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama fikih mengatakan kertas beliau ini adalah hujjah, dan isi kebanyakan dari kertas yang beliau pegang ini adalah permasalahan-permasalahan yang tidak ada disebutkan di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah tentang diyat, tentang orang misalnya berkelahi, yang satu mukul, lalu giginya copot, harus ganti berapa? Harus ganti berapa kambing atau berapa sapi atau berapa unta. Para ulama menyebutkan hukum-hukum itu terdapat di sahifahnya Amr bin Hazm. Bahkan para ulama mengatakan seluruh kitab dari kutubus sittah, dari kitab hadis sittah, sudah sedikit sekali yang diriwayatkan dari sama, dari pendengaran, dari hafalan. Jadi kebanyakan dari kitabus sittah itu dari sahifah, dari tulisan. Jadi ya, misalnya Abu Hurairah menulis, lalu tulisan ini dikasihkan ke fulan diwariskan. Ini sumber ilmunya. Taib. An la yamassal Qur'an illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali dia suci. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini ulama berbeda pendapat. Akan tetapi Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa hukumnya menyentuh Al-Qur'an harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci. Baik, kita lanjutkan ba'da adzan. Tafadhal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa mulianya Al-Qur'an. Tidak ada yang boleh memegang Al-Qur'an dalam keadaan belum bersuci. Dan ini disampaikan oleh mayoritas para ulama. Taib. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Apakah mereka boleh memegang Al-Quran tanpa bersuci? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa anak-anak dan orang dewasa hukumnya sama. Makanya ulama dari ahli Al-Quran mengatakan salah satu sebab dimudahkannya menghafal Al-Quran adalah dengan berwudu sebelum membacanya. Dengan berwudu sebelum memulai menghafal. Para ulama dari kalangan ahli Al-Quran mengatakan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana dengan haid? Orang haid, apakah dia boleh membaca Al-Quran? Para ulama menjelaskan boleh. Hukumnya haid membaca Al-Quran. Orang haid membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya. Sebagian para ulama membolehkan menyentuh Al-Quran yang turjumah, yang memiliki terjemahan atau memiliki tafsir, karena keadaannya dia bukan Al-Quran yang khalis, bukan Al-Quran murni. Taib. Lalu bagaimana dengan junub? Apakah orang junub boleh membaca Al-Quran? Para ulama menjelaskan hukum junub berbeda dengan hukum haid. Untuk orang yang junub, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran. Adapun di saat dia berzikir atau membaca doa yang diambilnya dari Quran, maka sebagian para ulama membolehkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ini saja yang dapat kita sampaikan pekan ini. Ada beberapa pertanyaan ahibati fillah. Apa hukumnya ketika berwudu lalu masuk ke dalam kamar mandi WC? Apakah ini membatalkan wudu? Kaidah di awal, al-yakinu la yuzalu bisyak. Apabila antum yakin di tempat antum injak tidak ada najis, maka ini tidak membatalkan wudu. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan apabila setelah antum sholat, lalu baru antum menemukan najis, maka hukumnya sholat antum sah. Jadi misalnya la qadarullah antum diare, kemudian antum tidak tahu, setelah sholat antum mengetahui ada sesuatu yang keluar, maka hukum sholatnya sah. Kecuali antum mengetahuinya di tengah sholat, maka hukumnya adalah melepaskan hal tersebut. Apabila hal tersebut menyebabkan aurat terbuka, maka membatalkan sholatnya. Hadis Nabi SAW di saat beliau melepas sandalnya, di saat diberitahu Jibril bahwa di sandalnya ada najis, beliau tidak mengulang sholatnya yang sebelumnya. Beliau tidak mengulang sholat di saat beliau menggunakan sandal tersebut. Kalau saja beliau mengulang sholatnya, maka ini membatalkan sholat rakaat-rakaat yang sudah lalu. Akan tapi di sini Rasulullah SAW hanya melepas sandalnya dan melanjutkan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah termasuk mengurangi pahala sholat tatkala bersuara dalam bentuk mual karena ada riwayat asam lambung? Tidak. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Dan ini tidak mengurangi pahala sholat jika keadaannya sedang sakit.
Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Bahkan para sahabat, mereka sholat dalam keadaan panah tertancap di badan mereka. Mereka sholat sambil merintih. Diriwayatkan dari beberapa hadis bahwa sahabat di saat peperangan, anda lupa peperangan apa? Satu hadis di saat beliau peperangan, di saat Rasulullah SAW memimpin sholat secara berjamaah, sholatul khauf, salah satu sahabat terkena panah di badannya. Kemudian dia tidak membatalkan sholatnya, dia hanya merintih saja. Dan ini tidak membatalkan sholat. Dan makanya para ulama fikih mengatakan bahwa darah tidak membatalkan sholat. Keluar darah tidak membatalkan wudu. Karena sahabat, beliau sholat dalam keadaan darah terus ngucur keluar. Ustaz, apa hukumnya memegang kemaluan dengan tangan kanan? Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Berdasarkan dari hadis Nabi SAW, la yamassu dzakarahu biyaminihi. Janganlah kalian memegang kemaluan kalian dengan tangan kanan kalian. Ulama mengatakan hadis ini yufidu karahah. Hadis ini bermaksud bahwa hukumnya makruh, bukan haram. Di hadis yang lain Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW beliau mengatakan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi kulli khair. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai menggunakan tangan kanan di setiap kebaikan. Makanya para ulama menjelaskan di saat buang air kecil memegang kemaluan, maka sunnahnya menggunakan tangan kiri. Termasuk adab dari membuang kotoran adalah memegang dan membersihkannya dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan yang lain ya? Tafadhol. Apakah meler ingus pada saat sholat membatalkan sholat? Karena saat sholat ketika ruku tanpa disadari ingus jatuh ke tempat sholat, pada saat itu mampat jadi nggak bisa dikendalikan. Yang membatalkan sholat, yang membatalkan wudu adalah yang keluar dari dua lubang, lubang depan dan lubang belakang di bagian bawah. Adapun yang di atas semuanya tidak membatalkan wudu, baik itu darah, liur, hingus dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain ya, ikhwah? Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Berarti tadi terkait yang berpendapat bahwa menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci, berarti dia mengharuskan menggunakan sesuatu ketika ingin memindahkan Al-Quran. Baik, ulama berbeda pendapat apakah cover dari Al-Quran ini termasuk yang boleh dipegang. Karena suhuf di zaman Nabi SAW tidak ada Al-Quran seperti kita. Yang menamakan Al-Quran adalah para sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Dahulu namanya adalah sahifah, suhuf, kertas-kertas yang kemudian dikumpulkan jadi satu. Para ulama berbeda pendapat apakah cover Al-Quran ini termasuk yang tidak boleh dipegang, ini termasuk dari Al-Quran. Ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan harus menggunakan hail, harus menggunakan kain atau batasan di saat memegang Al-Quran tersebut apabila sedang haid atau sedang junub. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol Ustaz. Sama, baik. Ada yang lain ya, ikhwah? Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan. Cukup? Alhamdulillah. Tapi insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.